Halo. Oke. Halo sahabat YKAI. Di siang hari ini saya Tanya Koleta yang akan menjadi host dalam talkshow kita hari ini. Nah, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tepat pada tanggal 23 Juli ini, Yayasan Kanker Anak Indonesia mengadakan Instagram Live dengan tema Tren COVID-19 pada anak dan bagaimana manfaat vaksin COVID-19 pada anak, yang akan dibawakan juga nantinya kita undang narasumber kita, ada Dr. Harun Albar, spesialis anak, magister kesehatan. Beliau ini merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Dan tak lupa juga nih buat teman-teman sahabat YKAI yang sudah join sekarang, saya juga mau mengajak teman-teman untuk bisa ikut berpartisipasi dalam donasi kita di YKAI melalui rekening YKAI yang ada di Instagram bio kita. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ya, jangan lupa untuk berdonasi. Kemudian gak lupa juga mau ngajakin nih sahabat-sahabat YKAI buat terus mendukung Yayasan Kanker Anak dengan memfollow di sosial media YKAI. Pertama ada Instagram Live ya, tepatnya yang sekarang nih, yang tempat kita lagi online. Terus ada juga di YouTube di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Twitternya bisa di follow juga di @kankeranakindo. Kemudian di Facebooknya ada Yayasan Kanker Anak Indonesia atau YKAI. Dan jangan lupa nih teman-teman di rumah pasti sering banget nih sekarang ya bukain TikTok. Nah, yang suka nontonin TikTok jangan lupa nih scroll deh, search juga di @Yayasan Kanker Anak IND1, oke? Nah, terus sekarang teman-teman kabarnya gimana nih di rumah? Semoga pada sehat-sehat. Jangan lupa kalau yang masih harus keluar, masih harus bekerja keluar buat mama papanya, jangan lupa tetap harus tanamkan prokes kita. Pakai masker, rajin cuci tangan. Nah, terus sambil kita menunggu juga nih spesialis kita hari ini, ada mungkin teman-teman jangan lupa buat langsung tulis nanti diskusi-diskusinya ya di kolom komentar, biar kita bisa diskusi nanti bareng-bareng sama Dr. Harun. Sebelumnya udah ada yang kenal belum nih sama Dr. Harun? Halo juga. Wah, terima kasih yang sudah pada join, banyak sekali. Teman-teman udah pada join, udah pada follow belum nih Instagram YKAI, sosial medianya? Aduh, terima kasih, jangan lupa join. Semoga teman-teman di rumah juga pada sehat-sehat ya. Sekarang masih pada kerja nggak nih yang di rumah? Buat adik-adik, teman-teman, kakak-kakak semua juga semoga sehat-sehat ya di rumah. Karena kita hari ini bakal seru banget, karena kita bakal bahas virus yang lagi hits banget dan udah mendampingi kehidupan kita udah hampir 1 tahun, yaitu virus COVID. Mungkin teman-teman udah pasti pada tahu. Hai, halo juga. Salam kenal teman-teman semua. Kita bakal bahas nanti tentang seputar COVID, terus kita bahas varian-variannya. Jangan lupa juga pasti kita bakal bahas tentang vaksin. Nah, di sini teman-teman udah banyak sahabat-sahabat YKAI udah pada vaksin belum nih? Ntar kalau misalnya buat yang belum, sambil menunggu, kita sambil denger ya cerita dari sharing dari Dr. Harun Albar mengenai apa sih manfaat dari vaksin itu terutama buat anak-anak, dan sebenarnya si COVID itu tuh sekarang tuh gimana dan gejala-gejala apa aja yang mungkin bisa timbul di anak-anak terutama. Nanti kita kupas-kupas, kita tanya-tanya sama narasumber kita, oke? Sambil menunggu nih, teman-teman sejauh ini ada yang mau ditanyain gak nih? Sambil dikumpulin dulu. Wah, halo, selamat siang Dr. Harun. Siang. Gimana nih dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat aja. Dokter Alhamdulillah. gimana, sehat?
Alhamdulillah dokter, sehat dokter. Di sana gimana dok? Keadaan di sana? Aman terkendali. Aman terkendali, puji Tuhan. Nah dokter, sambil mau nyapa dulu nih, mungkin boleh disapa nih sahabat-sahabat DKI yang udah berkumpul dokter. Assalamualaikum dan selamat siang semua sahabat-sahabat DKI ya. Gimana kabarnya semua? Hai semua. Oh iya, udah pada mulai bergabung. Iya, nah jadi gini nih dokter, kan hari ini tema kita itu mau bahas tentang si tren COVID-19 dan juga apa sih manfaat vaksin terutama buat di anak-anak. Nah sebenarnya boleh nggak nih buat diawalin dokter tuh cerita singkat nih dok, sebenarnya virus COVID nih apa sih dok? Variannya kan sekarang udah banyak banget nih dok jenisnya. Mungkin dokter boleh ceritain dulu nggak nih dok? Ya, jadi memang asal mulanya ini namanya coronavirus disease itu yang tipe 2. Artinya ada dong tipe 1 ya. Nah, tipe 2 ini asal usulnya itu dari Wuhan. Dengan kode name-nya itu D614. Nah, itu yang origin banget. Kemudian dia bermutasi-mutasi sehingga memunculkan banyak tipe gitu. Jadi memang asalnya dari Wuhan kemudian tersebar ke seluruh dunia gitu. Nah, tapi tipe yang tersebar kalau nggak salah itu D614G, bukan originalnya. Nah, itu baru mulai berkembang dan WHO itu mencatat 10, udah sampai 10-11 dengan penggunaan azathioprine. Iya nih dok, nah terus dok dari beberapa varian ini nih dok, kalau dulu kita lihat mungkin dari statistik sebenarnya kan COVID yang menyerang anak tuh nggak terlalu banyak ya dokter kalau awal-awal pandemi ya dok. Nah tapi kan makin kesini nih makin banyak nih dok yang kena terutama di anak-anak. Nah, sebenarnya yang paling banyak diderita itu atau di anak-anak maupun remaja itu sebenarnya varian yang mana sih dok? Jadi memang gini, ada alfa, beta, gamma, delta. Yang belum masuk ke Indonesia itu gamma, kappa, lambda, yang ada epsilon ke Amerika. Nah, penelitian-penelitian di bawah 2020 itu mengatakan bahwa posisi anak itu silent spreader. Itu mungkin yang varian awal ya, yang belum ada pengabjatan yang aslinya. Silent spreader atau super spreader. Dulu waktu origin COVID dengan anak itu kuat dan tahan terhadap COVID. Dalam artian apa? Dari penelitian di University Massachusetts sama Oxford London sama India mengatakan bahwa anak-anak itu 20 kali lipat mampu menampung COVID dibandingkan orang dewasa. Jadi dengan 20 kali lipat tidak menunjukkan gejala. Itu varian awal. Nah, tapi karena apa? Karena reseptor yang origin itu dengan anak-anak reseptornya masih sedikit sehingga nggak masuk ke sel. Tapi di situ bahayanya anak-anak selain menampung virus dia juga menularkan ke orang dewasa. Makanya istilahnya silent spreader dan super spreader. Itu penelitian di akhir 2020 ya. Gitu. Bergeser. Kan ini COVID ini dinamis dan selalu update. Bener banget sih dokter. Dan makin kesini tuh makin ganas ya dok variannya dok. Mungkin karena varian awal itu kesel kayaknya sama anak-anak nggak bisa masuk misalnya kayak gitu ya. bisa nah, ya. Jadi alpha, beta sama gamma itu aman. Nah, yang varian yang mungkin modifikasi dan mampu penetrasi terhadap sel-sel dalam tubuh anak itu delta. Tapi memang secara umum delta itu dibandingkan varian lain itu memang lebih tinggi penularannya, infeksiusnya sampai 95%. Beda kalau cuma alpha 35%, kemudian yang beta 35%-an gitu, tapi delta itu 95%. Yang kedua penetrasinya untuk kan virus kalau masuk belum tentu menyebabkan gejala ya dok ya. Betul. Dia akumulasi virusnya dulu. Ketika akumulasi virusnya sudah mencapai tahap tertentu, baru menimbulkan gejala pada tubuh. Nah, si delta ini akumulasinya sedikit, tapi kemampuan untuk memberikan gejala kepada anak tinggi. Jadi memang varian delta ini yang membuat agak kalang kabut ini yang anak dan remaja. Dan
dan itu yang membuat Indonesia mencapai rekor COVID terbanyak anak di dunia. Indonesia ya dok ya. Ya. Sama kita dok sekarang. Sama angka kematian terbanyak pun di Indonesia. Kita untuk berduka cita ini anak-anak kita ini yang paling banyak ini presentasinya malah di dunia itu Indonesia malah gitu. Nih tadi dokter kan udah singgung-singgung ya dok, varian Delta ini banyak banget menimbulkan gejala. Nah sebenarnya tuh ada bedanya nggak sih dok gejala di anak-anak ataupun di remaja sama kita yang orang-orang dewasa yang terkena COVID ini dok? Sebenarnya kan ini virus. Iya, dok. Dia memberikan gejala yang mirip, yang sama dengan virus lainnya. Dengan ada tuh kakaknya virus coronavirus tipe 1 yang biasanya kita flu gitu kan. Sebenarnya sama aja, aktivitasnya itu yang mengarah kepada komplikasi itu yang lebih berbahaya. Gejala-gejalanya itu kurang lebih mirip. Karena memang kan port entry-nya atau awal masuknya itu kan dari pernapasan. Ya pasti gejala-gejalanya sama, ya demam, batuk pilek, terus nafasnya menjadi berat, pilek, asma. Kemudian untuk anak sendiri, kalau dewasa kan sama dengan anak kan, tapi untuk anak sendiri itu gejalanya itu COVID itu kita bisa bilang the great imitator of disease, mirip. Karena saya mendapatkan berbagai kasus COVID itu bukan cuma hanya gejala pernapasan. Ada pasien anak masuk dengan demam berdarah, di PCR positif. Ada anak masuk dengan gejala kencang demam, tahu-taunya PCR-nya positif. Setelah kita melihat parameter lab yang mengarah ke arah curiga COVID ya, kayak CRP, kemudian NLR, kemudian loh ini si kencang demam kompleks atau DBD kok ada di fototoraksnya ada pneumonia, curiga kan? Nah, jadi similar, jadi agak mirip dengan penyakit lain, jadi perlu kejelian. Jadi pengalaman kemarin ada yang DBD, ada yang kencang demam kompleks, ada yang diare. Nah, secara umum memang pasti didahului dengan problem di saluran nafas atas, dok, gitu. Nah, ini nih dok, kadang-kadang kayak kita kan kalau misalnya awam mungkin nggak bisa terlalu nggak ya dok, kapan sih kita tuh terkena COVID? Kadang kita nggak enak tenggorokan atau mungkin mulai meler-meler hidungnya. Nah sebenarnya dokter mungkin ada saran nggak sih dok, kapan waktu yang paling tepat ketika misalnya orang tua di rumah melihat anaknya mulai sakit, itu kita harus cek swab atau mungkin mulai melakukan pemeriksaan awal untuk COVID, dokter? Jadi begini, sebenarnya agak mirip sih antara pemeriksaan, maksudnya pola pemeriksaan indikasinya itu mirip dengan TB. Nomor satu itu ada riwayat kontak. Kan TB juga gitu kan, kalau ada riwayat kontak, anak masuk tes. Jadi yang paling pertama di lingkungan keluarga, klaster yang terkecil, apakah ada riwayat kontak enggak? Dan dari orang tua bawa ke rumah kan, apa tuh kerabat besar ada PCR-nya positif. Jadi saya sering menanyakan apakah ada di kerabat atau keluarga besar riwayat PCR-nya positif atau antigen positif, ada enggak, kan gitu, yang pernah kontak dengan si anak, kan gitu. Itu identifikasi yang paling cepat. Kalau misalnya di situ ada, kita evaluasi kapan. Nah, biasanya kan kita lihat dari hari kelima dari PCR tersebut, masa inkubasi. Biasanya kalau langsung bergejala boleh, kalau enggak atau enggak bergejala mungkin hari 5 itu bisa dicek. Memang sangat kompleks sih. Ya biasanya awal itu batuk pilek, atau nafasnya berat, rewel, nggak mau makan minum, sakit tenggorokan, kayak faringitis gitu. Nah kalau sudah misalnya riwayat PCR-nya positif, itu ya memang harus tetap PCR. Apalagi kalau anak kan susah kan, kalau bayi atau anak-anak anosmia. Memang bayi pernah ngomong nggak bisa cium kan, nggak mungkin. Nah benar banget. Gitu kan. Jadi memang harus ada kejelian dari orang tua untuk mengidentifikasi. Gitu. Beda kalau orang dewasa ini, kalau pagi-pagi minum kopi kok nggak ada baunya, wah itu udah curiga dong. Kita bisa mikir ya dok, langsung
wah kenapa Iya, nih gitu. kalau anak-anak kan dia nggak paham. Betul betul. Dan, Atau mungkin kalau misalnya hilang pindah perasa lebih cenderung nggak mau makan kali ya dok, lebih betul, susah BTE. makan, lemas, ya dok. Nah ini sih dok, kadang-kadang kan cenderung orang tua suka nggak tega ya dok, kalau ngeliatin tuh anaknya harus di-swab nangis-nangis gitu. Atau mungkin ada pemeriksaan lain dok selain swab, atau justru mau nggak mau ya memang kita harus swab dokter. Jadi sebenarnya mindset dulu, manfaat dengan manfaat sama mudaratnya swab itu gimana terhadap anak. Kalau penelitian itu dari baru lahir pun sudah bisa di-swab. Tentu swab itu nggak seperti suntikan masukin kapas kan ke hidung gitu. Jadi sebenarnya orang tua lebih nggak tega lagi sih kalau dibiarkan anak tanpa kepastian diagnosis kan. Jadi memang itu perlu kerjasama komunikasi antara DSA sama orang tua bagaimana untuk meyakinkan gitu. Jadi memang segala pemeriksaan harus sesuai dengan indikasi. Gitu. Nah terus nih dok, kita mau lanjut lagi dok. Tadi kan dokter udah jelasin ada gejala-gejala juga kan dok. Mungkin kalau misalnya untuk yang di rumah dok, untuk awal-awal misalnya belum bisa datang ke rumah sakit terdekat atau apa, mungkin dokter ada saran nggak dok kira-kira harus gimana untuk orang tuanya menangani demamnya? Karena tadi kan dokter bilang ada yang datang dengan kejang demam kayak gitu kan dok, atau ada yang malah gangguan pencernaan gitu. Ada tata laksana awal nggak nih dok? Jadi sebenarnya intinya itu ketika di rumah, kalau misalnya menemukan ke arah kecurigaan, itu kan jatuhnya dilihat dulu apakah anaknya itu masih oke, apa not doing well, seperti yang dikatakan oleh Wak Ida. Kan di situ. Kalau masih oke dengan gejala dengan atau istilahnya OTG atau gejala ringan, mungkin bisa nanti orang tuanya komunikasi dengan dokter anak via telemedicine aja, nggak usah ke rumah sakit. Nah, penanganan awal biasanya namanya virus itu self-limiting disease dok. Jadi bakal sembuh sendiri. Yang kita cegah bagaimana jangan sampai terjadinya komplikasi atau terjadinya efek sindrom yang menyebabkan ke arah perberatan kan. Nah, ya seperti biasa untuk OTG, kalau memang ada kecurigaan ke arah COVID, ya gold standarnya itu PCR. Gold standarnya PCR ya segera di PCR, kemudian karantina di rumah sambil menunggu hasil PCR. Nah, setelah itu kalau memang PCR positif ya sampai ya kita isoman sampai 10 hari sambil komunikasi. Sekarang kan zamannya canggih, Mbak ya. Betul, benar sekali dokter. Semua rumah sakit Brawijaya juga menyediakan telemedicine. Bisa konsultasi itu. Nah, dari telemedicine itu nanti bisa dikonfirmasi oleh dokter anaknya. Kemudian dilihat apakah OTG atau ringan atau sedang atau berat. Tentu kalau OTG sama ringan, OTG hanya multivitamin, istirahat. OTG kan ringan kan cuma multivitamin sama istirahat, sama makan yang bergizi. Kalau misalnya ada gejala ringan, palingan penambahan sesuai dengan gejalanya apa. Kalau demam silakan kasih obat penurun panas, kalau mau muntah kasih obat anti muntah kan gitu. Nah, kalau mulai ke arah sedang itu evaluasi bersama DSA. Nanti dilihat statusnya, kalau memang sesak atau ada perburukan ya udah memang harus ke rumah sakit. Jadi harus nanti dari telemedicine itu komunikasi sama dokter, nanti dokternya kasih itu panduan kapan sih harus bawa ke rumah sakit. Biasanya kalau saya ke pasien-pasien saya lewat telemedicine, saya lihat itu evaluasinya di video call kan bisa tuh telemedicine kita lihat. Saya bilang evaluasi hidungnya, ada pergerakan cuping hidung tidak. Kan gitu. Kalau kita istilahkan nasal flaring kan, yang kembang kempis. Kemudian saya minta nanti orang tuanya memperlihatkan dan dada sama perut anak. Kita lihat di situ gimana napasnya, santuy kah atau terengah-engah atau agak berat. Di situ kita bisa lihat tarikan dinding dada. Yang ketiga saturasi oksigen. Kalau memang di bawah 95%,
itu segera harus dibawa. Terus kemudian ada gejala-gejala seperti nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian lemas, kemudian bawaannya pengen tidur, apa segala macam. Nah itu memang harus ke rumah sakit. Jadi sebaiknya ada curiga PCR, ada hasil PCR, telemedicine aja dulu. Untuk identifikasi nanti dibagi. Oh kalau OTG sama gejala ringan udah di rumah aja sambil dipantau gitu ya. Oke dok. Nah terus ini dok, ada pertanyaan juga nih dari sahabat IKAI dok. Katanya dok, kalau jamur hitam di India terjadi karena virus corona atau gimana ya, dan kenapa jamur hitam tidak ada di Indonesia dokter? Dari sahabat kita ada jamur pertanyaan hitam seperti itu dok. Waduh, saya belum pelajari jamur hitam, saya no comment. Nggak ngerti. Saya juga baru dengar nih dokter. Mungkin karena kalau ada pertanyaan lain bisa langsung ketik lagi di kolom komentar supaya kita bisa langsung bahas kali ya dokter. Kalau untuk masalah herbal, ya herbalis. Kalau masalah obat kedokteran silahkan ke saya dokter. Siap dokter. Nah terus kita lanjut lagi nih dok. Tadi kan dokter udah kasih gejala, seperti bocorin juga ya dok, ada warning sign apa aja nih yang orang tua harus perhatiin kalau misalnya anak lagi sakit di rumah gitu kan. Nah sebenarnya tadi dokter kan sempat singgung nih di awal bahwa justru di Indonesia itu angka kematian karena COVID pada anak ataupun remaja itu lumayan tinggi ya dok. Sebenarnya apa sih dok penyebab komplikasi apa sih dok yang paling parah yang sampai menyebabkan anak-anak kita tuh bisa meninggal dunia? Apakah karena telat penanganan atau mungkin telat dilakukan pemeriksaan awal, terlambat terdeteksi terkena COVID atau apa dokter? Ya termasuk itu sih. Semua kan terlambat, semua dengan telat dan terlambat karena pertama COVID pada anak itu seperti saya bilang tadi, great imitator. Jadi dikiranya cuma flu biasa, dikiranya cuma batuk pilek biasa, dikiranya cuma orang tua pasti emergensi kan, tapi di luar kejadian seperti batuk pilek biasa, demam biasa. Nah itu yang bisa menyebabkan terlambat. Jadi memang harus jeli orang tua agar tidak terjadi perburukan. Kita tidak bukan berarti mengcovidkan anak-anak, tidak. Tapi ketika ada indikasi seperti itu dan COVID itu memang dia untuk anak-anak menegakkan diagnosis itu agak sulit karena mirip-mirip atau yang diperiksa ini. Sebaiknya kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, nggak apa-apa swab antigen mandiri dulu atau PCR untuk tidak perberatan, karena ya perberatan pada anak kurang lebih sama dengan dewasa, ya kan, seperti kegagalan nafas. Kegagalan nafas. Ini kan COVID termasuk pneumonia kan gitu. Nah berarti buat teman-teman di rumah nih, sahabat-sahabat IKAI, berarti penting banget buat terutama para orang tua kalau misalnya udah lihat ada gejala-gejala kali ya dok ya, mulai dari gejala pasan atau kontak ya dok ya, kontak mau dengan keluarga ataupun orang luar, kalau memang ada kecurigaan ke arah sana tetap harus men-swab juga ya dok, lebih baik anak-anaknya, betul dokter, supaya mencegah keterlambatan tadi ya dok ya. Nah, terus ini nih dok yang lagi hits sekarang, selain dari virus yang mutasi ini dok, kan lagi hits banget tentang vaksin. Ya kan dok, nah boleh ya nih dok diceritain sedikit, karena kan orang suka penasaran ya dokter, ini buat apa sih disuruh vaksin gitu, kenapa harus vaksin misalnya kayak gitu kan dokter, emang efeknya apa? Nah boleh nggak nih dokter cerita sedikit nih dokter Harun? Sebenarnya kan secara umum namanya imunisasi itu imun, membuat kekebalan tubuh, apakah secara aktif atau secara pasif lewat satu zat dari luar kan? Ya, seperti itu. Sebenarnya para sahabat IKAI dan yang nonton itu harus berpikir bahwa sebenarnya ini vaksin COVID ya sama lah seperti imunisasi dasar. Itu tidak perlu sama fungsinya, perannya dan manfaatnya. Cuman bedanya penyakitnya kan gitu. Jadi memang vaksin itu sangat diperlukan untuk membuat kekebalan tubuh itu terhadap penyakit tertentu. Jadi ibaratnya kita ini tidak ada daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu misalnya bagus
bagus, tapi kita harus mencerdaskan daya tahan tubuh. Istilah saya itu mencerdaskan daya tahan tubuh. Ibaratnya, Iya, betul. kalau kita punya daya tahan tubuh bagus, tapi tidak cerdas alias bego, apapun yang masuk dia hantam aja. Akhirnya tubuh kita yang malah ini. Kan ada tuh autoimun itu karena kan kita kebutuhan tubuh kan yang nggak cerdas. Nah, tujuannya vaksin untuk memperkenalkan dia memperkenalkan jenis tertentu. Oh, kalau ada vaksin misalnya ada rubella, apa sih yang harus dilakukan oleh daya tahan tubuh kita? Kan jadi pintar, dia mengenal ini rubella, ini BDD, ini COVID, ini apa. Nah, secara umum kita harus bekerja sama bahwa vaksin COVID-19 itu sama seperti imunisasi dasar pada anak yang sering orang tua bawa ke rumah sakit. Ya. Ada dua kan, ada yang kuman mati, ada yang RNA. Yang kuman mati itu kayak Sinovac sama Sinovac, itu mirip sama pertusis, wall pertusis, sama polio pertusis, sama-sama kuman yang diinaktifkan. Tekniknya sama, teknik pembuatan vaksinnya. Gitu. Jadi sebenarnya satu hal yang nggak perlu membuat bingung karena kita sudah menjalani proses vaksin kan gitu. Betul. Berarti sebenarnya secara umum itu memang vaksin COVID itu sama aja kan dokter ya, sama vaksin-vaksin bahkan yang dulu saya kecil pun saya terima, benar gak dok? Iya betul. Sama aja kan dokter, bukan sesuatu yang baru berarti ya. Iya, jadi vaksin itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Yang baru hanya penyakitnya. Betul, setuju sekali. Kan gitu aja. Jadi terus teknik pembuatan vaksin itu pun sama seperti dulu yang seperti saya katakan tadi. Kalau polio sama polio yang suntik, polio suntik sama yang pertusis sama dia metode pembuatannya dengan COVID. Kuman hidup diinaktifkan. Nah, yang inaktif itu masuk dalam tubuh sehingga tubuh bisa mengendalikan itu kuman dan menghasilkan antibodi. Jadi gitu. Pada prinsipnya tidak perlu kaget dengan vaksin COVID karena vaksin COVID ini kurang lebih sama dengan vaksin imunisasi dasar yang selama ini kita pernah dapat gitu. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dok, masih berhubungan dengan respon imun ya dok, dari sahabat TKI juga nih. Bilang katanya, selamat siang dokter, izin bertanya, apakah respon tubuh pada anak terhadap vaksin itu akan sama dengan respon orang dewasa dok, terhadap vaksin COVID ini? Iya, jadi memang kurang lebih sama aja ya. Bahkan kalau kita istilah kita KIPI, kejadian itu kan pas imunisasi pada vaksin yang diberikan pada anak umur 12 tahun sampai 17 tahun ini ya cuma demam, lebih banyak demam, tapi persentasenya sedikit, sama pegal-pegal, sama sakit, sama lemes gitu aja. Yang lainnya nggak ada yang gimana sih. Justru dengan hasil penelitian itulah makanya karena sangat aman dan manfaatnya lebih besar, makanya IPJ mengeluarkan suatu rekomendasi umur 12 tahun sampai 17 tahun. Gitu. Jadi KIPI kejadian imunisasi pasca imunisasi itu sangat kecil untuk COVID sehingga ya mengeluarkan surat rekomendasi. Gitu. Dan bahkan sebenarnya KIPI pun itu sebenarnya memang bisa terjadi pada semua vaksin kan dokter ya? Nggak hanya pada vaksin COVID saja kan dok? Ya, KIPI itu kadang-kadang juga merupakan reaksi tubuh. Seperti BCG itu muncul bisul itu sebenarnya antara antibodi dengan vaksin BCG untuk membuat antibodinya lebih bagus. Reaksi vaksin, imunisasi. Jadi sebenarnya kalau memang dan KIPI itu pun juga nggak terjadi pada semua orang kan dokter, ada aja ya dok anak-anak yang vaksinnya sangat dan nggak kenapa-napa gitu kan dokter. Iya, presentasi sangat kecil, jadi itu makanya keluar rekomendasi gitu. Sebenarnya vaksin COVID Sinovac itu kalau di luar negeri itu dari umur 3 tahun loh, udah boleh. Oh udah boleh dok? Dari 3 tahun sampai 17 tahun. Tapi IDAI sama BPOM sama komite penilai vaksin itu masih melakukan kajian. Jadi walaupun di luar sana itu udah boleh, tapi masih di Indonesia kita sangat hati-hati. Kita evaluasi, kita lihat apa segala macam. Nah, di situ mereka mengeluarkan rekomendasi 12 tahun. Nah, sekarang ini sambil
sambil mereka lihat antara 3 tahun sampai 12 tahun itu gimana. Nanti kalau memang oke, diupdate bisa keluar 3 sampai 17 tahun. 17 tahun. Oke, Dok. Berarti sebenarnya udah mulai ya, Dok, di beberapa negara pun sebenarnya udah mulai dari usia dini ya, Dok, untuk melakukan vaksin. Cuma memang di kita masih dalam proses gitu ya, Dok ya. Nah, terus ini juga nih, Dok, kadang-kadang kalau di masyarakat kita itu sering beranggapan kan udah vaksin, jadi nggak bakal kena. Nah, sebenarnya tuh harusnya kan nggak gitu ya, Dok ya. Maksudnya sebenarnya vaksin tuh kan bertujuan untuk mencegah, benar nggak nih, Dokter? Iya, jadi pada prinsipnya itu vaksin itu intinya meminimalisir jadi yang berat menjadi yang ringan menjadi tidak bergejala. Ya, walaupun memang antibodinya oke banget, bisa nggak kena kan gitu. Sebenarnya ini bisa saya ibaratkan karena kan kalau vaksin kalau imunisasi lama kan diterima sama luas kan. Kalau vaksin COVID ya kontroversi kan. Makanya saya mau menganalogkan dengan TBC. Menganalogkan. Jadi vaksin BCG itu, gambarannya vaksin BCG itu kita mengenal di Indonesia itu TB paru. Iya. Kan orang sih pasti TBC ya, oh ya TB paru. Padahal sebenarnya dulu bukan paru, TB otak, TB tulang, TB usus, semua organ itu ada TB-nya gitu. Itu adalah menunjukkan sangat berat. Begitu ada BCG masuk seluruh dunia, akhirnya yang cuma ada TB paru. Kenapa? Karena tertahan port entry-nya kan di paru. Jadi begitu TB masuk, udah antibody yang udah dapat BCG itu udah mengcover, paling maksimal itu nggak kena. Walaupun kena itu ringan. Jadi TB paru itu termasuk ringan. Tinggal kita obatin untuk membersihkan yang ada di paru. Coba kalau andai kata tidak ada BCG, sampai sekarang masih ada TB otak, TB usus, TB tulang, TB pencernaan. Nah, itu gambarannya. Itu seperti itulah juga gunanya vaksin COVID. Kita mencegah jangan sampai terjadi komplikasi yang apa istilahnya itu kan badai sitokin sindrom kan. Nah, seperti itu kita dengan adanya vaksin itu bukan berarti langsung nggak ada masalah lepas prokes. Dengan adanya vaksin justru kalau kena yang berat menjadi ringan, yang ringan menjadi nggak bergejala, paling oke itu bahkan yang bisa nggak kena sama sekali, tapi bukan itu berarti kita harus nekat dulu lepas prokes dok gitu. Betul sekali dokter. Makanya berarti walaupun mau yang dewasa ataupun anak-anak yang memang sudah divaksin itu tetap penting sekali ya dok untuk menetapkan prokes, terutama penggunaan masker apabila berpergian keluar. Nah walaupun memang dari pemerintah disarankan untuk tetap di rumah ya dok ya. Nah, harusnya begitu. Kan nggak ada juga orang habis vaksin BCG, kecilnya BCG dia udah lihat di sini ada scar BCG terus berani-berani datangin orang TBC yang mati-mati di depannya, nggak mau juga kan gitu. Betul sekali dokter. Berarti tetap akan secara sadar kita menghindar dokter. Iya itu kan analognya. Saya selalu kembalikan ke dasar karena kan mereka lebih menerima sahabat-sahabat kalau yang nonton kan lebih menerima imunisasi dasar. Kalau COVID kan mesti diperketatkan, jadi kita ambil ke situ aja. Nah, walaupun sudah vaksin BCG masih mau di depannya orang TV ngomong terus dibatu-batukin, kan nggak mau. Enggak. Saya juga nggak mau dokter. COVID juga begitu, jangan. Artinya walaupun sudah vaksin COVID, ya jangan kita sok untuk nyari masalah kan gitu dengan COVID-nya. Semoga nih pertanyaan sahabat DKI sudah mulai terjawab ya dari penjelasan Dr. Harun. Nah, terus ada pertanyaan lagi dok. Kan kalau misalnya anak-anak vaksin, ada nggak sih dok kontraindikasi? Maksudnya kapan seseorang itu atau anak itu tidak boleh diberikan vaksin COVID? Atau sebenarnya memang semua anak dengan penyakit latar belakang penyakit apapun boleh dokter? Jadi gini, secara umum imunisasi dasar ataupun vaksin COVID itu ada kontraindikasinya kan gitu. Jadi tidak semua memang ya harus dapat vaksin kan gitu. Yang biasanya seperti defisiensi imun primer kayak penyakit autoimun yang tidak terkontrol kan gitu. Itu kalau bisa konsultasi ke DSA konsultan kan gitu. Kemudian penyakit sindrom Guillain-Barré, mellitus, transversa, acute demyelinating, pasien-pasien kanker leukemia
yang menjalani kemoterapi, radioterapi, kemudian yang mendapatkan obat imunosupresan, kemudian demam, itu pun kan belum nggak bisa. Kalau ada demam, pilek, diare, itu yang paling umum ya kalau bisa ditunda dulu, tunda. Kemudian pasca sembuh dari COVID kurang dari 3 bulan kalau bisa ditunda. Kemudian pasca setelah imunisasi lain, nah itu berpaling 1 bulan. Misalnya lagi imunisasi dasar nih PCV, tunda sebulan dulu baru kasih COVID. Atau penyakit hipertensi pada anak, BM pada anak yang tidak terkendali, itu tunda dulu atau konsultasikan ke konsultan endokrin metabolik kan gitu. Jadi memang kita harus hati-hati pada prinsipnya. Oke dokter. Nah kalau misalnya buat sahabat-sahabat DKI sendiri kan dokter, kebanyakan memang teman-teman adik-adik ini yang berjuang untuk melawan kanker kan dok. Nah sebenarnya ada nggak sih dokter mungkin tips lebih atau pencegahan apa yang bisa dilakukan sama adik-adik kita nih dok, supaya jangan sampai lah dok terkena si varian COVID ini gitu. Mungkin dengan konsumsi vitamin dokter di rumah atau bagaimana? Jadi memang yang untuk sahabat-sahabat DKI ini, memang yang paling ampuh itu untuk menghindari itu ya prokes, nggak ada lain. Itu pencegahan yang terbaik. Atau prokes ada 3 sampai 5 itu pencegahan terbaik. Nah untuk di rumah ya satu, melengkapi imunisasi dasar. Nanti sesudah PPKM bisa dilengkapi imunisasi dasar, atau kalau mau drive thru gitu. Kenapa lengkapi imunisasi dasar? Karena di bawah 3 tahun itu belum ada vaksin COVID untuk anak di bawah 3 tahun. Makanya WHO merekomendasikan imunisasi dasar yang wajib untuk membackup vaksin COVID, ini bukan vaksin COVID, tapi membackup vaksin COVID, meminimalis COVID, DPT, vaksin-vaksin yang berkaitan dengan saluran napas atas, kayak DPT, kemudian pneumococcus, PCV, kemudian influenza, kemudian rotarix yang menyerang pneumonia. Itu lengkapi imunisasi dasar, bisa ditunda setelah PPKM atau drive-thru. Tidak udah boleh rekomendasikan drive-thru. Benar banget dokter. Kemudian ya tetap kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, terutama protein itu, protein hewani itu bahan dasar pembentuknya antibodi. Jadi tidak punya antibodi yang terbentuk sel limfosit T, limfosit B, makrofag itu dari protein makanya. Banyak makan protein. Kemudian lemak juga. Ya lemak itu kan untuk otak gitu kan. Nah, kemudian kurangi itu manis-manis. Yang manis-manis, gula kurangin. Kenapa? Manisnya lihat kita aja ya dok. Karena menimbulkan itu insulin tinggi. Karena apa? Glukosa itu makanan virus. Kalau kita banyak makan manis-manis, gula, itu sebenarnya kita menyediakan jamuan buat COVID datang kita kasih di makanannya untuk kita itu dikurangi aja kalau bisa manis-manis yang apa gitu. Makan seimbang, gizi sehat, kemudian multivitamin itu vitamin C untuk cegah replikasi virus, vitamin D, biasa vitamin pada anak tuh langsung satu ini sih, nggak bisa. Kemudian zinc, ya itu kurang lebih. Dan tetap di rumah, gitu aja. Tapi berarti tetap harus dengan dosis yang disarankan ya dokter ya? Oh iya. Disarankan ya dok? Jadi kalau rekomendasi IDA itu kalau 1-3 tahun itu maksimal 400 mg per hari. Kalau 4-8 tahun itu 600 mg. Kalau 9-13 tahun itu 1.200. Ya, di atas 14 itu 1.800. Percuma, nanti banyak keluarnya di pipis doang kalau langsung banyak banget. Jadi 1.800 mg per hari. Kemudian untuk vitamin D itu di bawah 3 tahun kalau nggak salah 400 unit. Kalau anak 1.000, remaja 2.000. Kalau yang obesitas bisa 5.000 per hari. Kalau zinc itu sama seperti penanganan pada diare. Diare kan biasa menggunakan zinc kan. Di bawah 6 bulan 10, di bawah 6 bulan 10, di atas 6 bulan 20 mg. Berarti buat teman-teman di rumah, buat sahabat-sahabat KHI bisa banget nih buat para orang tua untuk memberikan
vitamin-vitamin tadi ya dok, ada vitamin D, vitamin C, zinc, itu penting banget apalagi di era pandemi seperti ini. Tapi nggak lupa juga harus dengan dosis yang tadi sudah dokter jelaskan. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi nih dok dari sahabat kita. Jadi pertanyaannya adalah apabila sudah vaksin pertama COVID, namun kemudian terkena COVID, tapi sebelum vaksin yang kedua, itu kira-kira bagaimana dok? Apakah harus mengulang lagi vaksinnya itu dari vaksin pertama atau bisa langsung melanjutkan saja dengan vaksin yang kedua? Langsung lanjut aja, tapi dengan interval harus tunggu 3 bulan. 3 bulan. Nah, ya, untuk lanjut vaksin itu berarti, ya dokter? Jadi gini dok, vaksin pertama, kan kalau vaksin pertama sama vaksin kedua kan 28 hari. Misalnya dia hari ke-10 itu kena COVID. Setelah itu sembuh. Ya udah 3 bulan untuk vaksin kedua. Dan biasanya sih kalau udah vaksin pertama sih lebih ringan sih dibandingkan vaksin pertama. Nggak vaksin sama sekali. Gitu. Dan itu balik lagi ya dok dalam penjelasan dokter yang sebelumnya ya, bahwa ketika udah divaksin harusnya dari gejala yang berat bisa menjadi lebih ringan, dari yang ringan bahkan bisa menjadi orang tanpa gejala ya kan dok. Baik. Nah dok, kalau misalnya kan kadang-kadang kita juga kalau pada beberapa kasus bisa kena itu misalkan mendekati dengan jadwal vaksin yang kedua, itu tetap aja ya dok, kita tunggu dengan interval kurang lebih 3 bulan baru vaksin lagi ya dok, dan melanjutkan vaksin dosis kedua. Betul. Oke, baik. Nah sebenarnya dok, kira-kira kalau misalnya anak atau para remaja kita yang mau vaksin itu ada yang perlu dipersiapkan nggak dok? Kalau selain yang tadi dokter bilang harus dalam keadaan sehat ya dok, sehat dan prima, nggak boleh ada demam gitu-gitu. Terus ada lagi mungkin dok? Yang perlu dipersiapkan itu adalah pertama pengetahuan orang tuanya. Jadi orang tua harus banyak memahami tentang vaksin COVID agar dia bisa menjelaskan ke anaknya dan memberikan dukungan secara emosional, menguatkan mentalnya, apalagi anak-anak remaja ya yang udah paham bisa diajak ngobrol. Itu yang paling penting, bonding antara orang tua dan anak. Jadi orang tuanya terus vaksin bersama anak-anak gitu. Itu untuk menambahkan keyakinan kepada anak-anaknya. Nah kalau kan beda kan, kalau kita orang dewasa pro kontranya, ada yang percaya COVID, ada yang nggak percaya COVID, ada yang percaya vaksin, ada yang enggak kan. Tapi kalau betul sekali dokter. Dan itulah yang terjadi di antara kita kan dokter, masyarakat. Lalu kalau anak-anak tuh mah nggak peduli, yang mereka pusingin itu jarum suntik yang masuk tuh nangis. Gitu. Iya betul sekali dokter. Lihat dokter udah kabur ya kan. Biasanya lihat saya udah kabur. Tapi poli kan gitu. Jadi memang yang paling nomor satu itu ya orang tuanya dulu harus paham, harus mengerti, harus bisa mengedukasi anaknya untuk mengajak vaksin, itu aja. Kalau yang lain-lainnya itu seperti biasa, prokes 3-5 tetap, jangan sampai sebelum vaksin udah kena, jadinya vaksin udah. Kemudian ya jaga stamina kesehatan, kemudian ya istirahat tidur cukup dan makan bergizi. Gitu-gitu aja sih, tapi yang paling penting sebenarnya yang saya mau tekankan itu satu itu harus ada orang tua itu harus memahami dan mengetahui tentang manfaat vaksin sehingga dia bisa edukasi anaknya gitu. Oke dok, nah terus biasanya dok orang tua kan juga selalu nanya ya dok, biasanya nih kalau lagi datang ke poli anak, dok nanti abis vaksin anak saya gimana dok, akan ada efek apa nih, dan kalau ada efeknya saya harus apa? Nah biasa kan paling sering kita di dokter singgung ya dok, ada demam misalnya, kan kita bisa obat anti demam. Nah kalau misalnya mungkin ada bengkak atau nyeri di lokasi bekas suntik, bisa di apa nih dok? Mungkin dikompres mungkin dokter? Betul, sebenarnya kan kipi dari vaksin COVID kan sama dengan kipi-kipi vaksin lain gitu. Namanya disuntik itu masuk jarum pasti ada efek dari bengkak, nyeri, ya tinggal demam pun bisa jadi reaksi vaksin. Jadi ya disesuaikan dengan indikasi. Kalau demam kasih paracetamol, kalau nyeri bisa kasih paracetamol karena itu bisa sebagai anti nyeri. Kalau misalnya bengkak kompres dengan es batu. Jadi memang perlakuannya sama sih. Jadi nggak usah bingung kaget karena orang tua kan udah biasanya membawa anaknya untuk imunisasi dasar, kurang lebih kipinya sama, penanganannya sama aja. Oke dok.
Nah, terus tadi dokter kan udah saranin juga tuh ada vitamin-vitamin. Mungkin dokter ada rekomendasi multivitamin yang bisa digunakan oleh sahabat-sahabat kita, dok? Nggak ada sih. Sebenarnya nggak ada ya, dok, karena intinya sama aja ya, dok? Iya. Kalau rekomendasi saya untuk vitamin yang paling terbaik adalah real food. Vitamin botolan itu hanya suplemen. Zinc itu paling banyak di telur. Vitamin A sampai Z banyak di daging. Lemak itu minyak ikan itu kan banyak di ikan. Rekomendasi terbaik multivitamin ada pada real food, makanan yang sehari-hari harus itu terpenuhi. Mau vitamin A sampai Z ada, vitamin C ada jeruk, ada kan semua. Ya, jadi sebenarnya intinya itu nutrisinya itu yang gizi seimbang. Kalau memang ada kekurangan baru multivitamin masuk. Gitu. Gimana sih suplemen itu ya, dok, untuk melengkapi berarti ya? Fungsi suplemen itu melengkapi ya, dok? Iya, betul. Masih oke. Mau zat besi ada hati ayam, hati sapi, gitu. Semuanya kan ada di real food. Gitu ya. Betul sekali, dokter. Nah, mungkin dari teman-teman sahabat-sahabat DKHI, kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih bisa banget, kita masih ada waktu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaannya lagi. Jadi boleh langsung, jangan lupa bisa langsung komen di kolom komentar. Nah, terus nih dok, saya juga penasaran nih dok, kan kalau misalnya di pasien-pasien anak itu kan kalau misalnya terkena COVID pasti kan harus dirawat sendiri ya dok. Nah, biasanya apa sih dok tantangannya menurut dokter tuh kalau menangani pasien anak COVID itu apa dok? Apakah dari mungkin segi mentalnya karena mereka harus sendirian atau gimana? Iya sih, jadi memang kan beda perlakuan antara orang dewasa sama anak ya. Kalau orang dewasa bisa isoman sendiri, kalau anak biasanya harus ada butuh pendamping. Itu yang bikin gemesin sih. Jadi ya kalau memang, dan yang menjadi tantangan itu kalau anaknya aja yang COVID, orang tuanya enggak. Itu butuh ekstra kerja keras dari orang tua. Bagaimana dia harus dekat sama anaknya karena anak pasti nggak mau jauh orang tua apalagi sakit. Tapi di sisi lain orang tua harus menjaga dirinya agar nggak tertular dari anaknya. Gitu. Jadi memang tantangannya lebih berat memang COVID-19 pada anak dibandingkan orang dewasa. Gitu. Karena pendekatannya juga lebih sulit ya dokter ya? Ya, pendekatannya lebih sulit. Gitu. Terus dok, ada pertanyaan lagi nih dok, ternyata ini kayaknya lagi tren juga nih dok, di mana-mana sempat viral mengenai susu Bear Brand. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar dokter susu Bear Brand itu bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat sehingga bisa mencegah terkena COVID dok? Sebenarnya sih bukan susu Bear Brand, semua susu bisa sih. Ya, saya setuju dok. Ya, dari kalau di bawah 6 bulan kalau di bawah 6 bulan justru ASI yang paling kuat. Umur 2 tahun ke bawah anak-anak ya udah kasih ASI aja, apalagi ASI dari seorang ibu penyintas COVID itu antibodinya ada tuh, bisa masuk ke ASI, bisa kasih ke anak, atau setelah vaksin antibodinya bagus, ada di kandungan ASI dikasih ke anak. Dan terbaik itu kalau di bawah 2 tahun itu susu brand ASI. Benar sekali. Nah, jadi buat sahabat-sahabat DKHI ini nggak boleh termakan iklan ya dok ya, harus lebih bijak lagi dalam melihat. Apalagi ada blast terutama di grup-grup WA ya kan dok. Nah, itu juga harus lebih disiasati juga, melihat mana yang benar, mana yang fakta, mana yang bukan gitu. Jadi berarti yang paling penting itu justru dari makanan-makanan sehari-hari kita sebenarnya ya dok ya, karena suplemen dan itu tuh lengkap saja dok. Iya, jadi segala sesuatu itu yang penting ya gizi seimbang, tidur. Itu gizi seimbang itu ya udah tercukupi multivitamin. Oke dok, wah seru banget ya dok, ternyata bahas seputar COVID. Saya juga dapat banyak ilmu nih dari dokter, dengar sharing-sharing pengalaman dokter juga nanganin pasien-pasien COVID. Seneng banget punya kesempatan ini, dan mengingat waktu, saya juga mau ngingetin nih buat teman-teman sahabat-sahabat DKHI buat ikut berdonasi. Mungkin bisa juga bergabung di rekening DKHI yang sudah ada di Instagram bio-nya. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu mensupport Yayasan Kanker Anak Indonesia dengan memfollow sosial medianya. Dan juga jangan lupa
kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa langsung ke DM kali ya dok ya, boleh ya dok, DM di Instagram dokter buat tanya-tanya mungkin seputar COVID ataupun pertanyaan tentang penyakit lainnya. Sejauh ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya dokter atas waktunya, sharingnya, senang banget bisa ketemu sama dokter. Semoga ada kesempatan di lain waktu ya dokter ya. Terima kasih dokter, stay safe, sehat selalu. Terima kasih banyak dokter, selamat siang, selamat